Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Hardiansah dari kelas B, akuntansi perpajakan. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pengantar perpajakan. Nah, tugas ini bikin video per kelompok, dan kelompok saya terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Abdurrahman Hardiansah. Terus yang kedua ada Asti Nopianti, yang ketiga ada Tia, yang keempat ada Anggi Anggraini. Terus tugas saya yang berjudul pendaftaran wajib pajak dan pengusaha kena pajak. Pendaftaran wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Dalam praktiknya, ini adalah individu atau badan usaha yang berkewajiban membayar pajak karena memenuhi kriteria seperti memiliki penghasilan di atas batas yang ditetapkan. Tujuan pendaftaran wajib pajak satu, untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau bisa disingkat sebagai NPWP. Yang kedua, sebagai administrasi resmi dalam administrasi perpajakan. Yang ketiga, mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Yang keempat, menunjang transportasi dan ketertiban pajak. Nah, siapa saja sih yang wajib daftar pajak? Nah, yang wajib daftar pajak yang pertama ada orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua ada badan usaha dari PT, koperasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bendahara pemerintah. Yang keempat ada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Lalu cara pendaftaran wajib pajak terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada online, kedua ada offline. Yang online cukup gampang. Syaratnya satu, kunjungi situs DJP https://pajak.co.id. Kedua, lalu isi formulir pendaftaran dengan data lengkap. Lalu unggah dokumen yang dibutuhkan, tunggu verifikasi via email, dan NPWP akan dikirim ke alamat atau bisa diunduh. Terus secara offline-nya, pertama datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat, kemudian isi formulir pendaftaran. 3, serahkan dokumen yang dibutuhkan. 4, menerima kartu NPWP. Perkenalkan, nama saya Asti Nopianti. Di sini saya akan menjelaskan pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang memenuhi syarat tertentu dan harus memungut pajak penambahan nilai atau PPN dari pembeli. Nah, jadi PKP itu bukan yang membayar pajaknya sendiri, tetapi yang memungut pajak dari konsumen untuk disetorkan kepada kas negara. Dasar hukum PKP ada pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Nah, peraturan ini menjelaskan siapa yang termasuk PKP, bagaimana cara mendaftar, serta kewajiban yang harus dijalankan. Jadi, semua kegiatan PKP itu diatur secara resmi oleh undang-undang agar sistem perpajakannya tuh berjalan secara transparan. Tugas dan kewajiban PKP itu ada 4. Yang pertama, memungut PPN. Yang kedua, menyetor PPN ke kas negara. Yang ketiga, melaporkan SPT masa PPN. Yang keempat, membuat faktur pajak elektronik. Nah, jadi PKP itu harus menagih PPN dari pembeli, lalu menyetorkannya ke negara lewat sistem pajak. Nah, setelah itu setiap bulannya harus lapor SPT PPN dan semua transaksi harus punya e-faktur agar datanya tercatat resmi di sistem pajak. Lanjut ke contoh PKP. Nah, contoh PKP itu yang pertama ada salon kecantikan, yaitu seperti salon kecantikan Martha Tilar yang sudah dikenal di seluruh Indonesia. Karena skala usahanya besar, jadi salon ini udah termasuk PKP dan wajib memungut PPN. Contoh kedua yaitu toko
toko online seperti Shopee dan TikTok Shop. Karena omset penjualannya sudah besar, jadi toko ini wajib dikukuhkan sebagai PKP dan memungut PPN atas setiap transaksi. Contoh yang ketiga yaitu pengusaha jasa konsultan, seperti konsultan keuangan, konsultan hukum, dan konsultan IT. Nah, jadi pengusaha baru wajib menjadi PKP kalau omset penjualannya sudah lebih dari 4,8 miliar per tahun. Kalau misalnya belum sampai, boleh daftar secara sukarela. Nah, selain itu, wajib mempunyai NPWP dan usahanya memang menjual barang atau jasa yang dikenai pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Musyaidah. Di sini saya akan menjelaskan tujuan PKP. Tujuan PKP adalah meningkatkan kebutuhan pajak, menjamin transparansi transaksi, meningkatkan penerimaan negara. Cara daftar PKP yaitu daftar di kantor pelayanan pajak atau KPP, atau juga bisa daftar online di situs resmi pajak. Lengkapi dokumen pendukung dan verifikasi oleh petugas pajak. Lalu kita dapat surat pengukuhan PKP atau bisa disebut SPPKP. Setelah dikukuhkan, PKP wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur dan melapor SPT masa PPN setiap bulan. Manfaat PKP. Manfaat PKP yaitu untuk meningkatkan kredibilitas usaha, mempermudah kerjasama dengan perusahaan besar, bisa ikut tender pemerintah, dapat mengkreditkan pajak masukan, dan usaha terlihat lebih profesional dan resmi. Hak PKP. Hak PKP adalah mengkreditkan pajak masukan, mengajukan restitusi atau pengembalian pajak menggunakan sistem e-faktur. Sanksi bagi pengusaha yang tidak mendaftar sebagai PKP adalah tidak bisa mengungut PPN. Perusahaan belum PKP tidak berhak memungut PPN dari pembeli. Tidak bisa mengkreditkan pajak masukan. PPN yang dibayar saat pembeli barang atau jasa tidak bisa diklaim kembali. Sanksi administratif dari DJP yaitu bisa dikenai denda atau sanksi sesuai UU KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak. Dikenai PPN terutang dan denda 2% per bulan. Jika terbukti seharusnya PKP tapi belum daftar, DJP bisa menertibkan ketetapan pajak dan denda. Lalu sanksinya juga bisa menurunkan kredibilitas usaha. Usaha terlihat tidak resmi dan sulit bekerja sama dengan perusahaan besar. Contoh usaha yang sudah PKP adalah salon kecantikan besar, restoran terkenal, atau toko online seperti Tokopedia dan Shopee yang punya omset besar. Selain kewajiban dan manfaat, PKP juga bisa kena sanksi kalau tidak patuh, seperti denda atau kenaikan pajak. Jadi, PKP itu bukan hanya soal status tapi juga tanggung jawab. Hai, saya Andi. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa poin penting yang telah disampaikan oleh teman-teman saya di presentasi ini. Yang pertama itu ada pendaftar wajib pajak. Di sini saya menyimpulkan untuk pendaftar wajib pajak yaitu wajib pajak adalah orang, pribadi atau badan yang melakukan kewajiban perpajakan. Yang keduanya, pendaftaran wajib pajak dilakukan untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau yang sering dikenal dengan NPWP. Yang ketiganya, NPWP digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang keduanya, dari pengusaha kena pajak, di sini saya menyimpulkan 3 poin juga. Yang pertamanya yaitu pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Kesimpulan yang keduanya, pendaftaran PKP dilakukan untuk memperoleh izin menertibkan faktur pajak dan memungut pajak pertumbuhan nilai atau PPN. Yang ketiganya, PKP wajib memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami siap menerima semua pertanyaan, kecuali kenyataan kalau kita hanya sebatas teman, dan mohon maaf apabila presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Bye-bye. Tamatlah sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.